Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua, kelas 7 di seri video pembelajaran kita kali ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, Pak Guru menggunakan diktat Android Sciencepedia. Kita akan membahas tentang bab di klasifikasi materi, yaitu tentang perubahan fisika, perubahan kimia, sifat fisika, dan sifat kimia. Kita mulai. Jadi benda-benda itu dapat mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri itu bisa dikatakan ciri-ciri fisika dan ciri-ciri kimia. Dan setiap benda juga dapat mengalami perubahan, yaitu mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa benda atau materi itu bisa berwujud cair, padat, atau gas, dan bisa berubah dari satu wujud ke wujud lainnya. Nah, perubahan materi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa yang disebut dengan perubahan fisika? Secara umum, perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan susunan kimia pada zat tersebut. Artinya, tidak menyebabkan atau tidak menghasilkan zat yang baru. Jadi, contohnya begini. Misalnya di diktat ini dicontohkan bahwa ada ada beras. Nah, beras itu kalau kita tumbuk akan menjadi tepung beras. Nah, tetapi secara materi dari beras menjadi tepung beras itu tidak mengalami perubahan susunan kimia. Sama, dia masih dalam zat beras itu sendiri. Cuma bentuknya yang awalnya itu berbutir-butir berubah bentuknya menjadi lembut atau menjadi tepung. Nah, perubahan fisika itu punya ciri yaitu reversible atau dapat kembali ke bentuk asalnya. Contohnya begini. Nah, misalnya air, es batu kalau dipanaskan lama-kelamaan akan mencair menjadi air. Nah, tetapi dari es batu menjadi cair itu tidak merubah susunan air tersebut, hanya berubah wujudnya dari benda padat menjadi benda cair. Nah, dari cair itu bisa dikembalikan lagi menjadi padat, dari air bisa menjadi es batu dengan cara dimasukkan ke dalam lemari es atau freezer. Nah, perubahan yang bisa kembali lagi ke bentuk asalnya ini merupakan salah satu ciri dari perubahan fisika. Nah, ciri-ciri perubahan fisika itu salah satunya adalah yang pertama, perubahan ukuran. Nah, misalnya batu yang dipecahkan. Jadi batu yang awalnya besar kemudian menjadi batu yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, hal ini cuma merubah bentuknya saja, tapi tidak merubah zatnya. Tetap batu cuma dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Yang kemudian ciri perubahan fisika adalah terjadinya perubahan volume. Nah, contohnya adalah misalnya zat pengisi termometer air, raksa atau alkohol itu kalau dia diberikan panas maka cairan yang berada di dalam termometer tersebut akan memuai dan akan kelihatan naik. Nah, tapi setelah suhunya turun dia bisa menyusut kembali. Jadi terjadi perubahan volume. Yang ketiga, terjadinya peristiwa pelarutan. Contohnya apa? Contohnya gula bisa larut ke dalam air, garam bisa larut ke dalam air. Nah, apakah air garam itu bisa kembali lagi menjadi air dan garam? Bisa dengan cara evaporasi atau penguapan seperti dalam pembuatan garam. Jadi larutan garam itu kalau kita panaskan maka airnya akan menguap, yang tertinggal adalah kristal-kristal garamnya. Selanjutnya, ciri perubahan fisika adalah adanya perubahan bentuk seperti tadi yang sudah saya contohkan, yaitu dari es batu menjadi cair. Kemudian adanya perubahan bentuk energi. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalnya
pada lampu pijar atau lampu, kalau dulu kita sebut dengan lampu dop, yaitu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri perubahan fisika adalah terjadinya perubahan wujud zat. Nah, misalnya dari es batu menjadi cair tadi, suhunya akan naik karena dia diberi panas, maka dia es batu bisa berubah menjadi cair. Nah, sebaliknya dari cair kembali lagi menjadi es batu dengan cara didinginkan, suhunya akan menurun sehingga terjadi perubahan dari bentuk cair kembali lagi menjadi bentuk padat es batu. Selanjutnya perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah kebalikan dari perubahan fisika. Perubahan kimia itu cirinya adalah menghasilkan zat baru dan dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semulanya. Contohnya apa? Pembusukan, perkaratan, pembakaran itu merupakan contoh-contoh perubahan kimia. Misalnya apa? Sayur yang membusuk. Nah, sayur kemudian berubah menjadi sayuran yang busuk. Tetapi dari sayur yang busuk itu tadi tidak bisa kembali lagi menjadi sayur yang segar. Nah, perubahan seperti ini disebut irreversible atau tidak bisa kembali. Kita ingat tadi ya, kalau perubahan kimia dia bersifat reversible atau bisa kembali lagi. Nah, ciri-ciri pada perubahan kimia misalnya seperti adanya pembakaran, percampuran zat, adanya aliran listrik, pembusukan, korosi, itu merupakan ciri-ciri dari perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu seperti ciri utamanya tadi ya, menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali lagi. Nah, ciri-ciri itu perubahan kimia itu terjadi karena adanya proses yang disebut dengan reaksi kimia. Jadi perubahan zat dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang merupakan perubahan kimia terjadi karena adanya proses yang disebut reaksi kimia. Contohnya apa tadi? Kertas dibakar. Nah, proses pembakaran itu merupakan reaksi kimia. Bensin yang terkena api akan terbakar. Nah, proses pembakaran bensin itu tadi juga reaksi kimia. Kemudian nasi yang membusuk, terjadi pembusukan atau besi yang berkarat dari besi yang normal menjadi besi yang berkarat, itu juga karena adanya reaksi kimia. Nah, suatu reaksi kimia itu dapat kita pahami kalau memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, terjadinya endapan atau menghasilkan endapan. Nah, ini salah satu contoh dari ciri reaksi kimia, yaitu terbentuknya endapan. Nah, contohnya apa? Misalnya pada reaksi kimia bahan-bahan kimia, misalnya reaksi antara larutan kalsium nitrat dengan larutan natrium karbonat. Bila dicampur akan menghasilkan endapan kalsium karbonat. Nah, jadi salah satu contoh atau ciri dari reaksi kimia adalah menghasilkan endapan. Kemudian, ciri dari reaksi kimia yang selanjutnya adalah adanya perubahan suhu. Jadi perubahan suhu itu bisa masuk merupakan indikator perubahan fisika, bisa merupakan indikator reaksi kimia juga bisa. Jadi reaksi kimia salah satu cirinya adalah adanya perubahan suhu. Contohnya kertas dibakar, ada perubahan suhu, suhunya naik. Bensin terbakar, ada perubahan suhu yaitu suhunya naik. Jadi rata-rata reaksi kimia itu ditunjukkan dengan adanya kenaikan suhu atau menghasilkan panas. Kemudian ciri perubahan kimia, reaksi kimia yang selanjutnya adalah terjadinya perubahan warna. Nah, contohnya adalah gula yang dipanaskan akan menjadi karamel atau gula karamel. Nah, kenapa dia masuk perubahan kimia? Karena dari karamel tidak bisa kembali lagi ke gula dan terjadi perubahan warna. Gula yang awalnya putih dipanaskan menjadi karamel yang berwarna coklat.
Nah, contoh lainnya adalah reaksi antara larutan alkena dengan Br2 yang semula berwarna coklat menjadi bening. Nah, kita lanjutkan. Reaksi kimia juga mempunyai ciri yaitu terjadinya pembentukan gas yang kadang disertai dengan bau yang khas. Jadi kalau kalian mencium bau-bau yang khas, itu berarti ada terjadi reaksi kimia. Contohnya adalah, nah misalnya logam seng yang dimasukkan ke larutan asam klorida. Asam klorida itu kalau di kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya pembersih porselen atau piksel. Nah itu kalau pembersih porselen itu kita berikan kepada logam, maka akan terjadi reaksi kimia yang biasanya ditandai dengan suhunya naik, agak panas, kemudian ada bau yang menyengat, nah, atau menghasilkan gas yang tercium bau menyengat. Itu adalah contoh ciri reaksi kimia. Ciri yang lain dari reaksi kimia adalah adanya perubahan energi. Nah, karena reaksi kimia itu terjadi karena adanya penyerapan energi atau pelepasan energi. Nah, contoh yang melepas energi itu apa? Misalnya bensin yang dibakar di ruang mesin sehingga melepaskan energi untuk menggerakkan sepeda motor atau mobil. Itu adalah contoh dari reaksi kimia yang menghasilkan energi atau melepas energi. Kita lanjutkan. Nah, reaksi kimia sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Jadi reaksi kimia sendiri adalah yaitu perubahan zat yang bereaksi dan membentuk zat baru. Jadi reaksi kimia itu adalah perubahan kimia itu tadi. Nah, dalam membentuk zat baru tentu ada zat awal, kemudian bereaksi menjadi zat yang baru. Zat awal kita sebut dengan reaktan, sedangkan zat baru yang terbentuk kita sebut dengan produk. Nah, berdasarkan jenis reaktannya atau zat bereaksinya atau zat awalnya, reaksi kimia terbagi menjadi reaksi homogen dan heterogen. Reaksi homogen adalah reaksi kimia yang melibatkan reaktan berwujud sama. Misalnya reaksi antara zat cair dengan zat cair lain atau zat gas dengan zat gas yang lain. Itu reaksi homogen. Sedangkan yang kedua adalah reaksi heterogen, yaitu reaksi yang terjadi di mana wujud reaktan atau zat awalnya tidak sama. Jadi bisa jadi yang satu padat, yang satu cair, atau yang satu padat, yang satu gas, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, suatu reaksi kimia itu dapat berlangsung secara cepat, bisa juga berlangsung lama. Contoh yang cepat apa? Bensin terbakar itu terjadi secara cepat. Nah, sedangkan contoh yang lama misalnya proses perkaratan. Nah, itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Proses pelapukan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah, cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama adalah suhu. Jadi suhu mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Nah, biasanya semakin tinggi suhunya atau semakin naik suhunya, maka reaksi kimianya akan bertambah cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kalau suatu reaksi kimia suhunya naik, maka reaksi tersebut akan memperoleh tambahan energi sehingga reaksinya berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia adalah ukuran partikel atau ukuran zatnya. Nah, semakin kecil ukuran partikel zat, berarti makin luas permukaan bidang sentuh antar partikel tersebut. Jadi, ukuran partikel itu mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Jadi, secara analogi, kalau misalnya zat itu ukurannya besar, maka reaksinya akan berlangsung lebih lama daripada zat yang berukuran kecil. Yang ketiga adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi itu
bisa dikatakan sebagai kepekatan zat atau kekentalan zat. Yaitu misalnya kita analogikan, misalnya ada air yang dicampur dengan 1 sendok gula dengan air yang dicampur dengan 10 sendok gula. Maka yang dicampur dengan 10 sendok gula akan menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih pekat. Nah, selanjutnya kecepatan reaksi kimia dipengaruhi juga oleh penambahan katalis. Katalis itu apa? Katalis adalah zat yang dicampurkan ke dalam suatu reaksi kimia, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Tapi zat tersebut hanya berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia. Zat itu disebut dengan katalis. Jadi katalis itu ditambahkan tapi tidak ikut bereaksi. Nah, misalnya ada reaksi antara zat A dan zat B. Kalau tidak pakai katalis, maka akan berlangsung selama 1 jam. Tapi dengan penambahan katalis, reaksi kimia antara zat A dan zat B ini dapat berlangsung lebih cepat. Nah, jadi fungsi katalis adalah mempercepat dan dia tidak mempengaruhi hasil dari reaksi kimia. Nah, anak-anak semua, dalam reaksi kimia berlaku hukum ketetapan massa. Artinya apa? Massa zat reaktan atau zat awal yang bereaksi dengan zat produk atau zat yang terbentuk itu adalah tetap atau tidak mengalami perubahan. Itu adalah hukum ketetapan massa dalam reaksi kimia. Kalau kita baca di diktat Sciencepedia ini, yang pertama, reaksi kimia terjadi pembentukan zat baru sebagai hasil dari perubahan susunan atau penggabungan atom-atom. Yang kedua, selama reaksi kimia berlangsung, tidak terjadi pembentukan atom baru, tapi atom-atom tadi yang dari zat-zat reaktan atau zat awal akan saling bereaksi satu sama lain, tetapi tidak menghasilkan atom baru, hanya bereaksi sehingga produknya atau zat produknya memiliki jumlah atom yang sama. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah bagaimana cara kita menuliskan reaksi kimia itu. Nah, contohnya ada di sebelah bawah ini, yaitu di mana zat reaktan ditulis di sebelah kiri. Contohnya di situ magnesium plus oksigen, artinya zat reaktannya atau zat awalnya adalah magnesium dan oksigen. Kemudian tanda panah menyatakan arah reaksi kimianya menghasilkan magnesium oksida, sehingga magnesium oksida itu merupakan zat produknya. Jadi penulisannya itu seperti itu. Jadi sebelah kiri itu zat reaktannya, jadi pakai penghubung plus, misalnya zat A ditambah zat B ditambah zat C, kemudian tanda panah menghasilkan zat D. Jadi penulisannya seperti itu. Untuk penjelasan lebih detail nanti anak-anak bisa baca sendiri di buku dan di diktat Sciencepedia. Baik anak-anak semua, itu adalah pembahasan kita tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Dapat kita rangkumkan bahwa perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Dan salah satu contohnya lagi, kalau perubahan fisika itu bersifat reversible, kalau perubahan kimia irreversible. Contoh perubahan fisika seperti menguap, mengembun, mencair, membeku, dan perubahan bentuk. Sedangkan perubahan kimia seperti terbakar, membusuk, korosi, seperti itu. Nah, berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut: terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, adanya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Baik anak-anak,
anak-anak semua, itu adalah materi yang bisa Pak Guru berikan di video kita kali ini. Lebih lengkapnya nanti silakan anak-anak bisa membaca buku dan membaca sumber belajar yang lain, dan juga diktat Sainspedia ini. Jangan lupa di diktat Sainspedia ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Jangan takut salah karena di sini sudah ada jawabannya. Jika misalnya kalian jawab A di sini, jawabannya betul, jawaban B di sini ternyata jawaban yang salah. Jadi setiap jawaban yang kalian berikan ada umpan baliknya sehingga kalian tahu mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar. Ini untuk latihan. Jadi manfaatkan diktat Sainspedia yang sudah kalian install di HP kalian masing-masing. Bagi yang belum memiliki diktat Sainspedia ini, diktat Sainspedia nanti link downloadnya akan Pak Guru taruh di deskripsi. Nah, diktat Sainspedia ini tidak di-download melalui Play Store, tapi melalui link sendiri. Terima kasih anak-anakku semua, tetap belajar dan jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.